obrolan serbada selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Kom dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa di podcast Oh Serba, obrolan serba ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang banget bisa kembali menyapa teman-teman semua yang selalu setia nonton podcast Oh Serba di channel YouTube Praja TV Bontang. Dan pada kesempatan ini semoga kita semua selalu sehat dan juga tetap bisa beribadah dengan lancar, apalagi kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Nah, episode kali ini teman-teman, Anis kedatangan salah satu anggota Forum Silaturahmi Imam Kota Bontang, yakni ada Ustadz Khairul Anam Jamil. Ya, selamat datang Ustadz. Selamat datang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah mau hadir di podcast ini dan insya Allah berbagi pengetahuan dengan Sobat Kom yang lagi nonton tentunya, dan insya Allah membawa manfaat untuk kita semua ya Ustadz. Amin, ya. amin. Ya, ini karena kita masih berada di bulan suci Ramadan Ustadz, dan kita tahu bahwa di bulan suci ini banyak sekali manfaat-manfaat, bahkan pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Nah, salah satu manfaat yang akan kita dapatkan nih dari berpuasa di bulan Ramadan ini adalah kembalinya kesehatan kita. Jadi kita ibaratnya meregenerasi nih seluruh metabolisme kita yang ada dalam tubuh. Betul. Sehingga mungkin bisa diregenerasi lagi dengan baik dengan kita berpuasa. Pasti ini ada korelasinya Ustaz antara puasa dengan kesehatan. Nah, episode kali ini akan membahas itu Ustaz. Jadi bagaimana dengan kita berpuasa ini sehingga tubuh kita menjadi sehat kembali, dan insya Allah nanti pada saat hari raya kembali sehat lah Ustaz ya, kembali dengan fitriyahnya seperti itu. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Sahabat Kom dan Forsa, dalam acara hal ini siang ini kita bersama Serba, obrolan serba ada, tentunya mengambil suasana yang penuh barokah di Ramadan ini. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan nikmat yang begitu besar, karunia yang begitu besar, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kesempatan siang ini, hari ini, bulan ini, tahun ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita selalu mudah-mudahan bisa istiqomah mengikuti risalah, mengikuti ajaran beliau, selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Forsa, tentunya kita ingat konteks terlebih dahulu puasa Ramadan itu, bahwa kembali kita mari sama-sama pelajari perintahnya seperti apa dan di mana seperti apa. Kita harus tahu di kitab kita suci Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, konteksnya ini harus jelas. Ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini yang dipanggil khusus. Kenapa Allah tidak mengatakan ya ayyuhal muslimu? Kenapa kok pakai ya ayyuhalladzina amanu? Karena hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil atau diperintahkan untuk berpuasa. Maka hal ini kita harus sadar bahwa kita harus bersyukur bisa menjalankan puasa Ramadan. Alhamdulillah ini hari ke-12. Mudah-mudahan bisa sampai sore lancar. Amin. Ya. Nah, kembali lagi bahwa konteks dari puasa perintahnya jelas dan manfaatnya juga kita tentunya. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu pasti tidak ada yang tidak manfaat. Sekecil apapun, maka kita harus bersyukur dan selalu memuji
Seperti halnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Segala puji bagi Allah yang telah menyatakan yang tidak sia-sia. Apapun itu, sekecil apapun. Contoh nyamuk. Enggak sia-sia Allah menciptakan hal sepele atau sejelek binatang nyamuk. Nah, ini kembali. Nah, dengan puasa, perintahnya jelas, konteksnya jelas, waktunya jelas. Ini namanya perintah ibadah mahdoh. Perintah yang sudah ditentukan jelas, tahunnya ada, bulannya bulan Ramadan, hitungan komariahnya ada jelas, maka bahkan di Indonesia saja untuk menentukan tanggal Ramadan pun harus ada sidang isbat. Tidak sembarang. Berarti ini perintah wajib ibadah mahdoh yang sudah ditentukan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi. Nah, bagaimana cara-cara puasanya? Tentu nanti dijelaskan dan juga ada diajarkan melalui dalam hadis yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kembali manfaatnya sekarang. Supaya kita tahu dan paham bahwa begitu banyak. Tentu yang utama adalah la'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, konteksnya puasa, jelas kita harus tahu bagaimana cara puasanya, dimulai seperti apa. Dimulai dari munculnya fajar sampai ini yang kalau kita ini syukur, di Indonesia ini syukur. Kenapa? Hanya 12 jam puasa. Coba kalau kita ke Utub, nggak ada matahari. Kelihatan 24 jam. Pernah saya dapat berita bahwa ada puasa 20. Ya Allah, kita ini berarti harus banyak bersyukur bahwa di Indonesia ini, apalagi di Kalimantan, adalah tempat yang katulistiwa. Nah, ya artinya itulah nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan sehingga sampai detik ini kita bisa memenuhi panggilan Allah itu walaupun sekarang masih hari ke-12. Kita berharap sampai akhir. Amin. Karena banyak teman kita berharap ketemu dengan Ramadan. Karena bukan takdir Allah dan memang tidak dapat jatah. Ada teman saya minggu lalu baru 2 hari juga ketemu, ada yang meninggal. Artinya bahwa kita harus betul-betul bersyukur. Kita selalu berharap. Maka Rasulullah ketika mau masuk Ramadan ngajarin doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berilah barokah di bulan Rajab, beri barokah di bulan Sya'ban, dan temukanlah ya Allah, balikna, temukan dengan bulan Ramadan ini karena bulan yang begitu mulia. Maka hal ini di bulan Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa termasuk turunnya Al-Quran. Ada Lailatul Qadar yang nilainya itu sangat besar, 1000 bulan. Kalau dihitung berapa tahun? 80 tahun ibadah hanya semalam kita mengerjakan. Inilah keistimewaannya. Kenapa? Pertanyaannya, kok begitu banyak dan besar pahala yang diberikan oleh umat Rasulullah ini? Karena kita umurnya pendek. Kalau nyanyi umurnya Nabi Nuh yang 1000 tahun, nggak bisa. Maka supaya bisanya bagaimana? Dengan amaliyah tadi. Nah, manfaat termasuk dari puasa itu kata Rasulullah, summu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Kadang orang alasannya macam-macam. Aku nanti sakit mas, sakit ini. Oh, itu tidak ada alasan. Kalau sudah dikatakan orang beriman, bismillah, maka kita suruh niat. Nah, tadi konteksnya ibadah mahdoh itu harus pas, niatnya harus malam. Atau kita setelah makan sahur. Kalau niatnya siang enggak boleh, kurang 5 menit enggak. Beda dengan sunnah. Sampean dari pagi enggak makan, ternyata mau maghrib kurang 5 menit. Sampean ingat, wah saya belum makan nih. Sampai niatin puasa sunnah. Jadi itu puasa sunnah. Walaupun tadi sampai belum makan dari pagi, kurang 5 menit maghrib, ingat belum makan sama sekali. Nah, bisa nilai ibadah sunnah. Nah, beda dengan ibadah wajib. Harus diniatkan. Makanya kita selalu habis sholat tarawih, niatnya habis sholat tarawih. Itu supaya menjaga, siapa tahu nanti kesiangan gak makan sahur, tapi sudah niat di malam hari. Nah, ini perlu diingat. Ada bagaimana apa saja yang membatalkan. Semua harus, ini banyak sekali ilmu yang akan dipelajari ke masalah puasa itu sendiri. Maka nggak boleh sembarangan bagaimana membatalkannya. Apalagi suami istri itu larangannya banyak sekali karena ini ibadah yang tidak akan datang lagi atau mungkin kita nggak ketemu lagi karena bukan jaminan kita, hanya jaminan Allah yang tahu akan kita ketemu di waktu akan datang. Nah, demikian karena posisinya puasa itu sebenarnya termasuk dari beberapa kalangan kedokteran ketika akan mengadakan bahkan dipraktekkan untuk
Mau operasi saja harus puasa. puasa. Berarti nilainya puasa itu begitu besar untuk badan diri jasmani dan rohani kita. Terima kasih, mungkin bisa nanti dikembangkan dengan obrolan yang serba ada lah. Oke, terima kasih. Ya, Ya. oke, kami kembalikan Mbak Nisa. Iya Ustadz, Ya. jadi memang apa yang sudah Allah perintahkan ini tidak ada yang tidak bermanfaat ya Ustadz Iya. ya, seperti yang Ustadz katakan tadi. Terus tadi Ustadz membahas tentang niat puasa. Jujur saya baru tahu nih kalau misalnya yang tadi puasa sunnah, ketika kita merasa belum makan nih sampai sore misalnya, kita niatkan puasa sunnah itu masih boleh Ustadz ya? Boleh. Jadi nanti kita langsung berbuka setelah maghrib, setelah azan maghrib. Iya, gitu. pas posisi maghrib. Oh, oke. Nah, itu bedanya dengan puasa Bedanya wajib. dengan puasa wajib. Iya. Kalau puasa wajib harus diniatkan pada saat malam hari Ya, gitu, atau tapi pada ingat, saat sahur. Iya. kalau masalah membatalkannya sama. Yang namanya puasa itu menjaga 5 lubang. Mm-mm. Hati-hati dengan air. Karena puasa itu rahasia kita dengan Allah. Orang kalau wudhu nggak tahu kan 3 kali angkat air, siapa tahu hilang satu kan nggak tahu. Iya. Ini rahasianya puasa begitu, rahasia kita dengan Allah yang tahu. Iya. Maka kata Allah, puasa itu untuk saya dan saya akan membalasnya pahalanya. Nggak tahu berapa, berarti begitu besar lipat gandanya. Iya. Ya, gimana? Berarti kalau korelasinya dengan kesehatan Ustadz, berarti puasa ini benar-benar bisa yaitu tadi membersihkan lah ya, membersihkan apa yang selama 11 bulan sebelumnya kita mungkin dalam diri kita sudah mungkin punya penyakit apa atau terkontaminasi apa, tapi kita bersihkan dengan puasa ya Ustadz ya. Terus dengan durasi nih Ustadz, atau misalnya untuk orang-orang yang misalnya ada uzur dia ternyata tidak bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan itu. Bagaimana dengan orang yang uzur ini? Jadi uzurnya mungkin karena Usia. ibu hamil, menyusui atau usia. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah mereka ini tetap bisa mengejar pahala puasa, atau mereka memang dianjurkan tetap berpuasa, tapi kalau misalnya nggak kuat boleh dibatalkan? Itu seperti apa Ustadz? Jadi perlu dipahami kelanjutan surat Al-Baqarah itu termasuk orang musafir. Boleh udur atau tidak puasa musafir. Terus orang bepergian atau musafir. Yang kedua orang yang jompo tua. Yang ketiga ibu hamil atau menyusui. Tapi gini, kalau orang memang betul sudah tua, renta, memang tidak bisa untuk melaksanakan puasa. Berarti saudaranya atau anak-anaknya yang lain hitungannya nanti membayar fidyah. Ini kembali juga mengingatkan mumpung masih jauh, supaya nanti tahu bagaimana cara membayar fidyah, cara membayar zakat fitrah, zakat mal, tentunya berhubungannya nanti dengan Basnas, supaya ada redaksi, korelasinya, dan legalitas jelas. Nah, kembali kepada tadi bahwa yang boleh tidak puasa itu orang yang tua, udur atau sakit. Ketentuan dokter ini tidak bisa tidak boleh puasa. Berarti ya sudah ngikuti karena untuk demi kesehatan boleh. Tapi ingat, kalau setelah nanti keluar Ramadan harus dihitung itu paling tidak jaga-jaga atau siap kalender dilingkarin. Sama dengan saudara kita yang perempuan, mohon maaf, yang haid, itu kadang sembrono, jujur saja, tidak boleh sembrono dengan haid. Karena ketika halangan tidak puasa, nanti jangan-jangan sampai lupa berapa hutangnya. Ini perlu dicatat, kalender dilingkarin gede-gede merah, pakai spidol. Justru mohon maaf bapak-bapak atau mas-mas yang punya adik perempuan, itu harus perlu juga tahu ilmunya. Masalah haid itu wajib. Orang tua harus menjadi bapak harus tahu ilmunya haid. Ada bukunya di fikih namanya Risalatul Mahid. Itu harus tahu. Bagaimana anak perempuan atau istri atau adik perempuan yang ketika haid puasanya seperti apa? Berarti harus. Nah, terus orang hamil. Kalau memang ini nanti mengganggu kesehatan janin, boleh tidak puasa. Berarti mengganti di luar Ramadan. Tapi ingat, ternyata permasalahannya kadang lupa nggak jaga KB. Ketemu Ramadan hamil lagi, terus kapan puasanya? Nah, ini yang sering terjadi. Nah, maka hal ini perlu dipahami. Jadi ketika kalau sudah memang bayar tidak puasa, baik kalau yang tua tadi diganti dengan bayar fidyah. Ukuran fidyah 1 kali 1 hari memberi makan orang miskin. Ukurannya 1 mud.
mohon maaf ukuran nasi padang lah. Kalau menurut saya kalau terlalu kecil 15 atau 10.000 nanti makan nggak pakai ikan nih, nggak pakai minum, berarti ukurannya 25 lah paling standar. Kalau yang kepingin lebih banyak lebih bagus. Kalau nanti ketika di luar Ramadan setelah bayar fitah boleh. Contoh saya mau ke Samarinda atau Balikpapan ada order boleh nggak puasa, ya nanti tetap ganti dong. Iya. Atau ke luar kota seperti itu. Nah, terus yang menyusui, kalau misalnya dengan hamil itu dihitung berapa tidak puasanya, berapa hari itu perlu dihitung. Itu yang dibayar fidyahnya nanti. Fidyahnya. Oh. Nah, terus biasanya rata-rata sebulan full kalau ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil itu biasanya juga full. Boleh, tapi nanti tetap ada yang bertanya, Pak, kalau nanti saya setelah Ramadan mau puasa, boleh lebih bagus. Lebih bagus. Sebenarnya fidyah itu adalah fidyah untuk amu miskin, memberikan makan untuk orang miskin. Itu sebenarnya untuk yang betul-betul yang tidak bisa puasa, orang yang jumbo tadi. Sebenarnya situ. Iya. Nah kalau yang tadi yang orang hamil kan nanti sehat lagi. Kalau masih ada orang sakit, ada belum tua, ada harapan sehat, boleh nanti membayar, boleh saja. Tapi kalau untuk ibu hamil sama menyusui, mereka harus bayar fidyah juga atau fidyah dan kodok, Ustaz? Sebenarnya lebih baik kodok. Oh, lebih baik. Lebih baik kodok. Artinya betul-betul kita merasakan rasanya puasa. Beda dengan mentang-mentang nanti saya punya uang banyak, bayar aja. Ini juga nggak boleh. Iya. Ada wah 100.000 sehari, nggak masalah, tapi jangan mentang-mentang hanya punya uang harus bayar fidyah, bukan. Ada aturan-aturannya. Tapi yang lebih bagus tetap mengkodok puasa. Mengkodok ya. Karena ini perintah wajib. Apalagi kalau misalnya fisiknya masih kuat ya, Ustaz. Ya. Terus contoh, memang ada mengatakan, Pak saya kerja berat bangunan Pak. Iya. Sebenarnya tidak ada alasan tidak puasa sebenarnya. Ya itu banyak, Ustaz. Nah. Kerja di bawah terik matahari, kerja di lapangan. Nah, sebenarnya puasa ini sama dengan pabrik. Mohon Iya. maaf, kenapa ada puasa itu sehat? Sama dengan pabrik, ada shutdown, ada turnaround atau istirahat dulu. Dalam 1 tahun hanya sebulan istirahat. Ya. Artinya untuk badan kita ini yang selama Recovery, ini hari-hari untuk pabriknya ini kita proses perut kita ini karena segala penyakit dari makanan. Maka Allah memberikan durasi waktu untuk istirahat anggota badan kita ini termasuk perut kita ini yang ada pabriknya menggiling makanan itu supaya istirahat. Seperti itu. Maka dikatakan Rasulullah sumu tasihu, puasa itu sehat. Masya Allah. Ya jadi memang seperti pabrik ya, Ustaz ya. Ya, Jadi sama. Pupuk tim PT Badak sama. Butuh waktu shutdown, dibersihkan dulu, servis. Iya, di servis ya lah sebelum kembali mengerjakan aktivitas seperti biasa ya, Ustaz ya. Masya Allah. Ya Ustaz, terima kasih sudah menyampaikan paparan dengan baik, insya Allah bermanfaat dan sebagai pengingat juga untuk Sobat Kom yang tentunya lagi nonton ya Ustaz ya. Ya sekali saya mengingatkan kembali nambah. Silakan, Jadi Ustaz. jangan lupa kita selalu menghitung bagi jamaah atau pemirsa Sobat Oserba ini, obrolan sebenarnya tentunya ingat yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap ingat dengan Basnas untuk membayar zakatnya. Artinya apa? Bahwa Basnas adalah punya pemerintah yang betul-betul legalitasnya dari atas sampai bawah itu resmi. Lembaga amil zakat yang resmi. Mari kita sama-sama kaum muslimin di mana saja berada untuk menyalurkan zakat malnya, zakat fitrahnya maupun fidyah dan yang lainnya. Ya, mumpung bulan suci Ramadan ya Ustaz ya. Dan untuk yang wajib di bulan suci Ramadan juga ada zakat fitrah ya Ustaz ya. Silakan juga. Ya, zakat mal juga. Jadi silakan buat teman-teman Sobat Kom yang sudah berkecukupan, jangan lupa untuk mengeluarkan hartanya untuk dizakatkan seperti itu. Sama dibersihkan juga. Iya, dibersihkan juga nih biar berkah ya Ustaz ya. Tazkiyah untuk pembersihan. Ya, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Jamil atas penyampaiannya dan pemaparannya. Dan Sobat Kom, terima kasih sudah selalu setia menyaksikan Oserba ini, dan teman-teman semoga tetap bisa menjalankan aktivitasnya di tengah bulan suci Ramadan yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Dan saya Anissa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.